Hari itu Baghdad tampak biasa saja. Pasar ramai seperti biasa, pedagang teriak menawarkan dagangan, anak-anak berlarian sambil membawa kurma curian, dan ibu-ibu menawar harga seperti sedang menawar nasib. Tapi kemudian suasana berubah. Dari ujung jalan, datanglah seorang pria aneh. Jubahnya hitam panjang menyapu tanah, janggutnya menjuntai sampai dada, dan di tangannya tergenggam tongkat yang penuh ukiran ular. Matanya tajam seperti elang, tapi senyumannya manis seperti penjual madu. Ia naik ke atas gerobak dan berteriak lantang. Lebih besar dari, wahai rakyat Baghdad. Aku datang dari negeri jauh. Aku bukan manusia biasa, tapi pewaris ilmu para nabi, penyambung lidah jin, pembaca isi hati dan penentu takdir. Kerumunan mulai terbentuk. Orang-orang berhenti berbelanja dan menoleh. Seorang anak kecil berbisik, dia kelihatan seperti kakekku, cuma lebih serem. Dukun itu terus berteriak, lebih besar dari, sakit kepala. Aku sembuhkan, ingin kaya, aku buat hartamu meledak seperti gunung emas. Istrimu galak, aku jinakkan, anakmu bandel, aku sulap jadi penurut. Dari kerumunan, terdengar celetukan, kalau bisa bikin istri diam, dia pasti benar-benar sakti. Orang-orang tertawa, tapi tetap penasaran. Beberapa mendekat, menyerahkan koin untuk melihat keajaiban. Ada yang disuruh minum air bunga, ada yang diusap dengan daun sirih sambil dibacakan mantra seperti suara kambing tercekik. Tak lama, kabar tentang dukun sakti menyebar ke seluruh kota. Dalam sehari saja, ia sudah punya lebih banyak pengikut daripada tukang sihir istana. Bahkan para saudagar mulai membayar dukun itu untuk membersihkan rumah dari aura sial. Dan tentu saja, berita itu akhirnya sampai ke telinga yang paling berkuasa, telinga Sultan Harun ar-Rasyid. Di balik tirai istananya yang megah, sang sultan mengangkat alis saat mendengar laporan itu. Lebih besar dari, dukun sakti. Mengobati orang, mengubah nasib. Menarik. Ia menatap wazir dengan senyum penuh intrik. Lebih besar dari, panggil Abu Nawas. Aku curiga, ini akan menjadi hiburan yang sangat lucu. Di ruang istana yang sejuk, Sultan Harun ar-Rasyid duduk di atas singgasananya. Tirai sutra bergoyang lembut tertiup angin. Ia sedang mendengarkan laporan dari pengawal dan para penasihatnya tentang dukun sakti baru yang bikin heboh Baghdad. Lebih besar dari tuanku, kata wazir, dukun itu katanya bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan tatapan. Ia bisa membuat perjaka jomblo dapat jodoh dalam seminggu, dan yang lebih gila lagi, dia mengaku bisa membuat emas dari debu. Sultan mengangkat cangkir teh sambil tersenyum miring. Lebih besar dari, emas dari debu. Mungkin dia bisa menyulap tagihan pajak menjadi koin emas juga. Tawa kecil terdengar di antara para menteri, tapi tak ada yang berani tertawa keras. Sultan mengetuk meja, panggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, masuklah sosok yang sudah dikenal seluruh Baghdad, berjubah sederhana, bersandal kayu, dan dengan senyum menawan penuh misteri. Lebih besar dari, tuanku memanggil. Tanya Abu Nawas sambil membungkuk. Sultan memutar cangkirnya lalu bertanya pelan, apa kau sudah dengar soal dukun sakti itu? Abu Nawas mengangguk, sudah, tuanku. Bahkan dia hampir menyembuhkan ayam tetangga saya, tapi ayamnya malah mati. Sultan tertawa terbahak-bahak. Lebih besar dari, menurutmu, apakah dia benar-benar sakti? Abu menggeleng, menurut saya, dia sakti dalam bicara, lemah dalam logika. Sultan tersenyum puas, aku ingin kau buktikan. Jika dia benar sakti, biarlah dia menyulap utang rakyat menjadi kemakmuran. Abu Nawas menunduk pelan. Lebih besar dari, jika dia bisa mengubah air jadi emas, maka saya bisa mengubah air mata jadi tawa, tuanku. Sultan tertawa lagi, lalu melambaikan tangan. Lebih besar dari, baik, Abu. Besok, kau dan dia akan bertemu di istana. Mari kita lihat siapa benar-benar sakti, dan siapa hanya sakti tipu-tipu. Hari yang dinanti pun tiba. Ruang istana disulap menjadi tempat pertunjukan. Tikar-tikar panjang digelar. Para menteri, pejabat, dan rakyat pilihan duduk rapi. Di tengah ruangan, Sultan Harun ar-Rasyid duduk bersandar santai, diapit oleh dua pengawal bersenjata. Dukun sakti datang dengan penuh percaya diri. Jubah hitamnya mengepul seperti asap dupa. Di tangannya, tongkat panjang yang kini dililit kain merah. Ia melangkah ke depan dengan aura misterius, lalu membungkuk di hadapan Sultan. Lebih besar dari, hamba siap menunjukkan keajaiban dunia, wahai Sultan Agung. Tak lama,
Abu Nawas pun masuk. Dengan langkah ringan dan senyum menggoda, ia membawa kantong kain lusuh berisi kucing. Semua bingung. Lebih besar dari, maaf, tuanku. Hamba membawa kucing ini karena ia sakit. Ingin tahu apakah sang dukun bisa menyembuhkan makhluk yang bukan manusia. Sultan tertawa kecil, ide bagus. Mulailah, wahai dukun sakti. Dukun itu mengangguk dan mulai beraksi. Ia membakar kemenyan, menggumamkan mantra aneh yang terdengar seperti suara orang keselak bakso. Lebih besar dari, ala kumbala sumba sum. Ruh sehat turunlah. Kucing itu, yang awalnya diam, tiba-tiba berontak karena hidungnya kepanasan oleh asap dupa. Ia melompat, mencakar dukun, lalu lari menyusuri istana. Semua tertawa. Dukun berdiri tergagap. Lebih besar dari, itu artinya energi buruk sudah pergi. Abu Nawas berdiri, menatap langsung ke mata sang dukun. Lebih besar dari, apa kau bisa mengubah mulut besar menjadi akal sehat? Dukun terdiam. Sultan mengangkat alis. Lebih besar dari, Abu, mulutmu lebih tajam dari pedangku. Sultan ingin bukti lain. Maka seekor ayam kurus yang terlihat sekarat dibawa ke hadapan dukun. Lebih besar dari, sembuhkan ayam ini. Kalau berhasil, kau akan kami beri tempat khusus di istana. Dukun mengambil tongkat, menempelkan ke kepala ayam, lalu membacakan mantra dengan gerakan berlebihan. Lebih besar dari, kembali pulalah energi hidup. Aku perintahkan engkau, bangkitlah. Ayam itu hanya bersin, lalu pingsan. Lebih besar dari, besok pagi dia akan sehat kembali, kata sang dukun yakin. Abu Nawas tertawa sambil mencatat sesuatu di kertas kecil. Sultan penasaran, apa yang kau tulis? Lebih besar dari, ramalan, bahwa ayam ini akan berpulang ke alam baka, bukan ke lumbung jagung. Keesokan pagi, para pengawal datang membawa kabar, ayam itu mati. Dukun tak kehilangan akal. Lebih besar dari, justru karena dia terlalu lemah untuk menerima kekuatanku. Abu Nawas mengangkat tangan. Lebih besar dari, tuanku, apakah ilmu sakti bekerja seperti sandal baru? Tak bisa dipakai kalau belum kuat. Tawa pun pecah. Sultan mulai curiga, dalam hati ia bertanya, apakah yang duduk di hadapannya ini penyembuh, atau penjual harapan? Abu Nawas tidak mau kalah. Ia muncul di istana membawa sesuatu yang mengejutkan, ayam goreng utuh, masih hangat dan beraroma sedap. Lebih besar dari, tuanku, saya juga bisa menyembuhkan ayam yang sudah mati. Bahkan lebih enak, ia meletakkan ayam goreng itu di atas piring, membungkuk hormat, lalu dengan nada serius berseru. Lebih besar dari, wahai ayam, bangkitlah. Jalanlah kembali ke kandangmu. Tentu saja, ayam itu tetap diam, dan mengeluarkan aroma rempah. Orang-orang mulai tertawa. Sultan menahan senyum. Abu Nawas menatap dukun dan berkata lantang. Lebih besar dari, ayam ini tidak bangkit. Tapi tidak juga mengaku sudah sembuh. Artinya, saya lebih jujur dari dukun sakti ini. Dukun naik pitam. Wajahnya memerah seperti cabai direbus. Lebih besar dari, kau menghina ilmu warisan turun-temurun, Abu. Abu hanya menatapnya santai. Lebih besar dari, kalau ilmumu bisa diwariskan, kenapa tak diwarisi oleh logika juga? Sultan tak bisa menahan tawa. Bahkan para menteri mulai terpingkal-pingkal. Seekor ayam goreng berhasil mempermalukan seorang dukun sakti. Lebih besar dari, Abu, kata Sultan, kau bukan penyihir tapi mulutmu bisa membuat keajaiban tersendiri. Setelah insiden ayam goreng, dukun itu murka. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Malam itu ia duduk di kamarnya yang penuh asap dupa, merapal mantra sambil membakar bawang putih dan cabai kering. Lebih besar dari, aku akan balas si Abu itu. Besok, dia akan mencium tanah. Ia menyuruh murid-muridnya menyebar isu bahwa Abu Nawas adalah seorang penyihir sesat. Tak butuh waktu lama, dinding rumah Abu dipenuhi coretan aneh. Lebih besar dari, Abu sama dengan penyihir. Tapi Abu Nawas justru senyum-senyum melihatnya. Ia malah menambahkan di bawah coretan itu. Lebih besar dari, benar. Penyihir kelaparan. Bisa hilangkan utang, kalau dikasih makan. Orang-orang yang lewat tertawa. Bahkan tukang roti menyumbang satu loyang hanya karena merasa terhibur. Lebih besar dari, daripada percaya dukun, mending percaya Abu. Setidaknya kalau salah, kita masih bisa ketawa, ujar si penjual roti. Dukun yang semakin geram mengajukan tantangan baru di depan Sultan dan rakyat. Lebih besar dari, mari kita adu kesaktian.
Siapa yang bisa membuat hujan turun malam ini, dialah pemenangnya. Sultan setuju. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Lebih besar dari, baik, saya terima. Tapi saya minta satu syarat, kalau hujan, dukun akan berhenti bicara selama seminggu. Kalau tidak hujan, saya yang akan diam. Dukun tertawa sinis. Ia mulai melakukan ritual, menari di atas gentong, menyiram kepala sendiri dengan air mawar, dan membacakan mantra seperti nyanyian katak. Sementara itu, Abu Nawas. Ia tidur, lelap, mendengkur. Pagi hari, awan mendung menggantung. Petir sesekali menggelegar. Tak lama kemudian, hujan turun. Rintik pertama disambut sorak-sorai dukun. Lebih besar dari, lihat. Ilmuku berhasil. Aku memanggil awan dan menurunkan air langit. Sultan mengangguk, hampir percaya. Tapi tiba-tiba seorang pengawal datang tergopoh-gopoh. Lebih besar dari, ampun, tuanku. Tabib istana semalam sudah mengumumkan ramalan cuaca. Hujan ini memang sudah diprediksi. Abu Nawas bangun dari tidur, menggeliat pelan. Lebih besar dari, tuh kan. Bahkan langit pun bosan dengan tarian dukun, jadi memilih menuruti ramalan tabib. Dukun terdiam, rakyat pun mulai curiga. Lebih besar dari, jangan-jangan, hujan ini bukan karena dia. Tapi karena, ya memang waktunya. Abu menatap sang dukun dan berujar. Lebih besar dari, kadang, yang paling sakti, adalah akal sehat. Sultan mengangguk dalam diam. Dukun mulai kehilangan pamor. Tapi Abu belum selesai. Masih ada ujian selanjutnya. Setelah hujan yang, katanya, hasil mantra dukun, sebagian rakyat masih bingung. Ada yang mulai percaya, tapi banyak pula yang ragu. Di sebuah warung kopi dekat masjid, beberapa warga berkumpul membahas kejadian itu. Lebih besar dari, menurut kalian, itu hujan dari mantra atau memang cuaca? Kata tabib istana, itu ramalan. Tapi dukun itu juga menari semalaman. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Masuklah Abu Nawas dengan senyum santai, membawa kendi berisi air putih. Lebih besar dari, wahai para sahabat, izinkan aku tunjukkan sedikit keajaiban. Ia menuang air ke dalam gelas, lalu mengangkatnya tinggi. Lebih besar dari, air ini, jika kusulap jadi emas, kalian akan percaya aku sakti. Tapi jika kalian minum ini dan bisa berpikir jernih, maka itu lebih sakti lagi. Semua terdiam. Seorang pemuda bertanya, jadi apa maksudmu? Lebih besar dari, ilmu tak selalu dalam bentuk ledakan. Kadang cukup menenangkan hati. Jangan gampang percaya pada orang yang teriak, aku bisa ini dan itu, tapi tak bisa menjelaskan logikanya. Seorang bapak tua mengangguk. Lebih besar dari, dukun itu bilang bisa menggandakan uang, tapi mintanya koin dari kita dulu. Kalau dia sakti, kenapa tidak menggandakan koinnya sendiri? Tawa kecil pun pecah. Sejak hari itu, warung kopi Abu Nawas jadi tempat berpikir bersama. Sementara si dukun, makin gerah, makin gelisah. Tak tinggal diam, dukun sakti menyuruh anak buahnya, 3 pemuda berpakaian hitam, untuk menyebar fitnah ke seluruh kota. Lebih besar dari, sebarkan bahwa Abu Nawas iri. Bilang saja dia dulunya gagal jadi dukun. Coretan di tembok muncul lebih banyak. Abu sama dengan dukun gagal. Abu tak mampu, maka iri. Di pasar, para anak buah membisikkan desas-desus. Lebih besar dari, tahukah kau? Abu dulu pernah mencoba belajar sihir tapi gagal, makanya dia dendam. Namun, Abu Nawas tidak marah. Ia malah mendirikan panggung kecil di tengah pasar dan membawa papan tulis. Lebih besar dari, hari ini, saya buka kelas. Judulnya, Cara Menjadi Dukun Tanpa Bakat. Rakyat berkumpul, penasaran. Abu menulis di papan. 1. Bicara cepat. 2. Bawa tongkat. 3. Minta koin. 4. Beri janji palsu. Semua tertawa. Lebih besar dari, kalau kalian bisa lakukan keempatnya, selamat. Kalian lulus jadi dukun. Tawa pecah. Anak buah dukun kabur. Abu sekali lagi menang. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketawa. Dukun makin murka. Ia mengajukan duel terbuka di pasar besar Baghdad. Lebih besar dari, mari kita uji siapa lebih sakti, aku atau Abu Nawas. Siapa bisa terbang dari panggung? Sultan memberi izin, penasaran juga. Maka disusunlah panggung tinggi dari kayu, di tengah pasar. Rakyat berkerumun. Dukun naik duluan. Ia berlagak serius, berdiri di ujung papan, lalu berkata, lebih besar dari kekuatan angin dan api, bawa aku ke langit. Dan ia melompat.
Seketika, jatuh. Tapi untung, ada kasur besar di bawah yang diam-diam dipasang oleh Abu Nawas. Rakyat tertawa terpingkal. Dukun bangkit, kesakitan, lalu berkata, "Lebih besar dari, itu bagian dari rencana." Abu Nawas naik ke panggung. "Lebih besar dari, sekarang giliranku." Ia berdiri tenang, lalu berteriak. "Lebih besar dari, wahai rakyat. Saksikan, aku akan terbang, dengan logika." Lalu ia turun tangga panggung dan berkata, "Lebih besar dari, karena hanya orang gila yang percaya bisa terbang tanpa sayap." Semua meledak dalam tawa. Sultan berdiri dan bertepuk tangan. "Kau tidak terbang, Abu, tapi kau mengangkat akal kami ke angkasa." Malam harinya, Sultan memanggil Abu Nawas dan dukun sakti ke istana. "Lebih besar dari, kalian sudah membuat Baghdad ramai. Tapi cukup, aku beri tantangan terakhir." Dua pria itu saling pandang. Dukun penuh dendam. Abu Nawas masih senyum santai. "Lebih besar dari, besok pagi, kalian harus membuat rakyat tertawa dan berpikir. Siapa yang bisa melakukan keduanya, akan menjadi penasihat kerajaan. Yang kalah, akan dilarang bicara soal sihir lagi." Dukun tertawa angkuh, "Hah. Aku akan buat semua orang terhipnotis." Abu hanya berkata, "Saya cukup bawa kambing." Sultan heran, "Kambing?" Abu mengangguk, "Tunggu saja." Pagi datang. Di lapangan kota, rakyat berkumpul. Dukun tampil pertama. Ia membaca puisi aneh, memutar-mutarkan tongkat, lalu mengeluarkan asap dari mulut. Beberapa anak-anak menangis. Seorang ibu berbisik, "Itu bukan lucu, itu menyeramkan." Lalu giliran Abu Nawas. Ia naik ke atas panggung, membawa seekor kambing yang mengenakan sarung dan peci. "Lebih besar dari, rakyat Baghdad. Inilah murid terbaik dari dukun sakti. Sudah belajar sihir seminggu, dan hasilnya luar biasa." Ia menunjuk kambing. "Lebih besar dari, sekarang, kambing ini bisa tetap jadi kambing." Semua tertawa terbahak-bahak. Bahkan Sultan hampir tersedak kurma. Abu menambahkan, "Lebih besar dari, ilmu yang paling sulit bukan membuat manusia jadi kambing, tapi membuat manusia tetap waras di tengah tipu daya." Rakyat berdiri dan bertepuk tangan. Dukun, ia menggertakkan gigi, tak bisa berkata-kata. Setelah tawa reda, Sultan memberi dukun kesempatan terakhir. "Lebih besar dari, sekarang, buatlah rakyat tertawa dan berpikir." Dukun maju, tapi entah kenapa, hari itu lidahnya seperti terikat. Ia membaca mantra tapi keliru. "Lebih besar dari, ubu, bubu, sum-sum sabu." Anak-anak tertawa, tapi bukan karena lucu, karena aneh. Dukun semakin panik. "Lebih besar dari, aku akan panggil jin." Ia mengguncang tongkatnya, tapi tongkat itu malah patah. Asap keluar dari saku jubahnya, ternyata dupa meleleh. Semua tertawa, tapi bukan karena hiburan, melainkan karena kegagalan. Sultan menggeleng. "Lebih besar dari, kau ingin buat orang kagum, tapi justru membuat kami kasihan." Sore hari, di hadapan rakyat dan para menteri, Sultan berdiri dari singgasananya. "Lebih besar dari, hari ini aku belajar sesuatu. Ilmu bisa dicari, tapi akal sehat, itu anugerah." Ia menunjuk Abu Nawas. "Lebih besar dari, kau bukan penyihir, bukan dukun. Tapi kau membuat rakyat tertawa, dan berpikir." Abu membungkuk. "Lebih besar dari, tuanku, saya tak bisa panggil jin, tapi saya bisa panggil logika." Sultan tersenyum. "Lebih besar dari, mulai hari ini, kau jadi penasihat resmiku untuk urusan rakyat dan kebodohan." Dukun sakti. Ia meninggalkan Baghdad malam itu juga. Konon, kini ia buka warung herbal di desa, jauh dari panggung besar. Dan rakyat Baghdad, mereka tetap mengenang hari itu, hari ketika akal sehat mengalahkan asap dan jubah hitam.